Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yuanita selaku dosen mata kuliah Ulumul Hadis, perkenalkan, nama saya Sayyidah Fitriah Al-Murahmah dengan NIM 2102056002 dari kelas IHA 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kodifikasi hadis. Secara bahasa, kodifikasi sama dengan tadwin dalam bahasa Arab yang berarti pembukuan, maka yang dimaksud kodifikasi hadis secara bahasa ialah pembukuan hadis. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan kodifikasi ialah usaha untuk mengumpulkan dan menyusun hadis secara resmi atas dasar perintah khalifah yang melibatkan beberapa ahli hadis dan bukan perorangan. Latar belakang kodifikasi hadis. Pada saat itu, daerah kekuasaan Islam semakin meluas, namun di lain pihak kemampuan para tabi'in dalam menghafal hadis tidak sama. Kemudian adanya gejolak politik yang sudah terjadi cukup lama, mendesak sang khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengambil sebuah tindakan guna menyelamatkan hadis dari kemusnahan dan pemalsuan. Secara umum, setidaknya ada dua hal pokok atau alasan yang membuat sang khalifah melakukan kodifikasi terhadap hadis Nabi, walaupun sebelumnya masih diperselisihkan antara boleh atau tidaknya. Yang pertama, banyaknya para ulama penghafal hadis meninggal di medan perang membuat sang khalifah khawatir akan hilangnya hadis Nabi. Kedua, dengan semakin sedikitnya para penghafal hadis, maka dikhawatirkan akan tercampur antara hadis-hadis yang sahih dan yang palsu. Usaha untuk membukukan hadis sebenarnya sudah dilakukan sejak awal Nabi masih hidup. Hanya saja, waktu itu masih banyak perdebatan antara boleh dan tidaknya usaha untuk pembukuan hadis tersebut. Dalam perjalanan kodifikasi hadis menjadi sangat kompleks dan rumit karena perbedaan jarak waktu antara sumber hadis dan era kodifikasi resmi yang berabad-abad. Bahkan saat peristiwa pergulatan tarik ulur kebenaran absolut oleh sekte-sekte kelam telah mengafirmasi pendapat mereka menyebarkan propaganda palsu yang ditambahi dengan beberapa hadis yang tak berdasar yang dialamatkan pada Nabi Muhammad SAW. Pada abad kedua Hijriah, kajian hadis memasuki puncak kepopulernya yang dikomandoi oleh Khalifah Umar Abdul Aziz. Beliau ini dikenal berbeda dengan beberapa khalifah sebelumnya, karena beliau adalah penggagas proses kodifikasi hadis, sehingga pada waktu itu hadis merupakan suatu kajian yang sangat menarik. Bahkan setelah masa tadwin lahir, bermacam karya kitab yang luar biasa, sebagaimana menurutnya berbagai macam literatur hadis. Akan tetapi, perkembangan tersebut terjadi kendala mulai tahun 656 Hijriah hingga 911 Hijriah. Dikarenakan umat Islam mengalami kejumudan pada waktu itu, yang pada akhirnya hadis pada tahun 656 Hijriah sampai 911 Hijriah terjadi perkembangan lagi serta mulai menerbitkan beberapa isi kitab-kitab hadis. Kemudian menyaring dan menyusun menjadi kitab-kitab tahrid. Yang selanjutnya itu proses kodifikasi secara resmi. Tradisi penulisan dan penyebaran hadis sebagaimana telah diketahui dalam abad pertama Hijriah dari zaman Rasul, Khulafaur Rasyidin hingga abad pertama Hijriah masih bersandar pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan hadis pribadi dari sahabat yang tersebar dalam berbagai catatan mereka. Saat pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau tergerak hatinya untuk memulai pembukuan hadis. Dikatakan resmi dan massal karena kegiatan penghimpunan itu adalah kebijakan dari kepala negara dan pemerintah negara itu ditujukan kepada gubernur serta ulama hadis pada masa itu. Beberapa aspek yang melatar belakangi gagasan Umar bin Abdul Aziz untuk membuka hadis secara resmi, di antaranya adalah yang pertama yaitu sebelum hadis tersebar dalam lembaran dan catatan sahabat,
di mana masing-masing sahabat memiliki catatan sendiri, seperti Saifah Abdullah bin Umar, Jabir al-Hamzah bin Ibnu Munabbih. Para ahli hadis menyerahkan urusan penulisan hadis kepada hafalan-hafalan para sahabat yang lafaznya diterima dari Nabi. Ada juga sahabat yang hanya tahu makna tetapi tidak hafal lafaznya, sehingga terjadilah perselisihan riwayat penukilan sekaligus perawinya. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz khawatir jika nanti hadis Rasulullah disia-siakan oleh umatnya. Yang kedua itu pada masa Nabi atau masa sahabat, penulisan yang menyebaran hadis masih bersifat kolektif, individual, ditambah lagi dengan kemampuan para sahabat yang berbeda dalam penerima hadis. Dengan melihat kondisi, maka diriwayatkan terjadi penambahan atau pengurangan pada lafaz hadis yang diriwayatkan. Yang ketiga, dengan semakin luasnya kekuasaan Islam di berbagai negara serta memiliki pengaruh besar di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan benua Eropa. Hal ini membuat para sahabat tersebar luas di berbagai negara. Di samping kecintaan para sahabat dalam mencari ilmu pengetahuan, mereka melakukan perjalanan di berbagai negara. Ditambah lagi berbagai masalah yang kompleks membuat hafalan para sahabat berkurang. Apalagi banyak juga para sahabat yang meninggal saat di medan perang dalam pembelaan Islam. Hal itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz merasa khawatir dan cemas terhadap hadis yang berbeda pada hafalan sahabat yang akan hilang begitu saja. Yang keempat yaitu bermunculannya hadis palsu, itu terutama setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai pada masa dinasti Umayyah, sehingga kondisi demikian menyebabkan masing-masing dari mereka untuk mendatangkan keterangan-keterangan hadis yang dipulangkan sebagai keabsahan golongan mereka sebagai golongan yang paling benar. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada qadhinya yaitu yang di Madinah, yaitu Abu Bakar ibnu Hizmi yang menjadi guru Ma'mar, Al-Lais, Al-Auzi, Malik ibnu Anas, Ibnu Ishaq, dan Ibnu Abi bin supaya membukukan hadis Nabi yang terdapat pada hafalan wanita yang terkenal, yaitu Amrah binti Rahman ibnu Sa'ad Zurarah ibnu Aqis, seorang ahli fikih murid dari Aisyah radhiyallahu anha. Atas perintah kepala negara Ibnu Hams merupakan penulis kitab hadis pertama. Akan tetapi kitab hadis tersebut tidak seluruhnya membukukan peredaran hadis yang ada di Madinah. Yang membukukan seluruh hadis yang ada di Madinah adalah Muhammad ibnu Shihab al-Zuhri. Beliau adalah seorang ulama yang ternama pada masanya. Kemudian muncullah generasi baru yang melanjutkan upaya pembukuan. Di antara para ulama yang melanjutkan itu adalah Abu Muhammad Abdul al-Malik ibnu Ad al-Azil ibnu Zuraid al-Bashri pada tahun 1150 Hijriah di Mekah, Muhammad ibnu Ishaq 151 Hijriah, dan Malik bin Anas 151 Hijriah di Madinah, Said ibnu Abil Arobah 156 Hijriah, Rabi ibnu Sabi 160 Hijriah, dan Hamad ibnu Salamah 167 Hijriah di Basrah, Sofwan al-Sawri 161 Hijriah di Kufah, Abu Umar al-Auzi 157 Hijriah di Sam, Hashim 173 Hijriah, dan Ma'mar ibnu Ashid 153 Hijriah di zaman, Jaril ibnu Abdul Hamid 188 Hijriah di Rai, dan Abdullah bin Wahab 125 sampai 197 Hijriah di Mesir. Beberapa nama di atas adalah para ahli hadis yang telah membukukan hadis pada abad ke-2 Hijriah. Selanjutnya mereka mengembangkan pengajaran hadis di berbagai kota di mana mereka berada, dan kemudian menjadi pusat pengembangan kajian hadis. Akan tetapi ahli sejarah belum dapat menentukan siapa tokoh pelanjut pertama
dalam penulisan hadis setelah Syihab al-Zuhri. Karena ulama-ulama tersebut di atas seluruhnya adalah hidup semasa. Pada akhir pemerintahan Bani Umayyah, proses pembukaan hadis masih terus berlanjut. Akan tetapi menjadi sempurna ketika datangnya Bani Abbas, itu sekitar pertengahan abad kedua. Munculnya kembali Imam Malik dengan kitabnya Al-Muwatta, Musnad Imam Asy-Syafi'i dan Asar Imam Muhammad Hasan Al-Syabani, dengan gerakan penyusunan hadis secara lengkap mulai dari hadis Nabi SAW sampai dengan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Pembukuan hadis pada abad kedua belumlah sistematis dalam bentuk tersusun dalam bab tersebut. Dalam penyusunannya, mereka masih memasukkan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in di samping hadis. Semua itu dibukukan secara bersama-sama. Dengan demikian terdapatlah dalam kitab-kitab itu ditulis hadis-hadis marfu, mauquf dan maqtu. Oleh karena itu, sepeninggal tabi'in, yaitu pada permulaan abad ketiga Hijriah, para ulama berusaha menyusun kitab-kitab musnad yang memuat hadis Nabi dan memisahkan dari fatwa sahabat dan tabi'in. Penyusunan kitab demikian adalah Abu Daud Al-Tayalisi pada 202 Hijriah. Kitab jenis yang paling memadai dan paling luas adalah Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kendati demikian, Imam Ahmad hidup pada masa sudahnya. Beliau wafat sesudah tahun 202 Hijriah. Walaupun sudah dipisahkan dari fatwa sahabat dan tabi'in, namun hadis dalam kitab musnad itu masih tercampur antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Dengan demikian, pada pertengahan abad ke-3 Hijriah disusunlah kitab-kitab yang benar-benar hanya memuat hadis sahih, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ad-Daud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Al-Nasai. Menurut para penulis, orang yang pertama yang menulis dan mengumpulkan hadis dalam satu bab tertentu adalah Al-Jalil Amir Al-Saibi, yaitu pada abad 19 sampai 130 Hijriah. Beliau menyusun kitab hadis khususnya mengenai masalah talak. Kemudian dilanjutkan oleh Abdullah Ibnu Musa Al-Abashi Al-Kufi, Musyaddad Al-Bashri, Asyad Ibnu Musa, dan Naim Ibnu Hamad Al-Qazi. Pada abad ketiga ini mulai bermunculan kitab-kitab hadis, maka dikelola kritik sanad dan matan hadis serta jar wal ta'dil suatu hadis. Usaha ini lebih dikenal dengan sebutan pentashihan hadis dan penyaringan hadis dengan kriteria tertentu, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan selanjutnya dilakukan oleh beberapa muridnya, sehingga terjadilah hadis-hadis yang dengan skala nilainya. Menurut Al-Sibai, setelah masa Al-Bukhari ke bawah, pembukuan dan pengumpulan hadis terhenti. Adapun yang berkembang kemudian adalah tradisi penyembahan hadis. Kesimpulannya yaitu, jika dilihat perjalanan perkembangan hadis dari masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga kontemporer mengalami sebuah perjalanan yang sangat signifikan. Berawal dari hadis yang disampaikan melalui lisan, dengan lisan hingga berkembang menjadi tulisan. Dikarenakan hal tersebut adalah kekhawatiran akan hilangnya hadis Nabi SAW. Tentunya penulisan tersebut memerlukan waktu yang lebih lama dari saat mengompilasi Al-Quran. Hadis resmi dikodifikasi pada masa tabi'in, yaitu saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana perkembangan hadis sampai kepada puncaknya sehingga perlu upaya untuk menanggulangi tersebarnya hadis-hadis palsu. Perkembangan hadis menjadi sangat pesat setelah hadis dikodifikasi. Hal ini terjadi dengan munculnya kitab-kitab hadis dan term keilmuan yang berorientasi sebagai penyeleksi hadis atau penjelasan yang berkutat pada kritik sanad dan matan hadis. Sehingga kini seiring perkembangan zaman di era digital, hadis sudah dikemas sedemikian rupa menjadi aplikasi agar dalam membaca hadis menjadi makin mudah.
Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.